Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Febrianti. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari tugas SKI saya, yakni materi tentang Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang terkenal serta kebijakannya. Pada dinasti Abbasiyah terdapat 4 khalifah yang terkenal, yakni Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, Al-Makmum, dan Al-Muqtasim. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid dilahirkan di Rai Teheran, Iran pada tahun 766 Masehi. Ia merupakan khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Ayahnya bernama Muhammad bin Mansur al-Mahdi yang juga merupakan khalifah ketiga Bani Abbasiyah. Adapun yang menjadi khalifah keempat adalah kakaknya yang bernama Abu Abdullah Musa bin Mahdi al-Hadi. Sedangkan ibunya bernama Jurashisyah yang dijuluki Khaizuran, berasal dari Yaman. Masa kanak-kanaknya dilewati dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan. Harun kecil banyak belajar dari Yahya ibnu Khalid al-Barmaki sebagai guru agamanya yang terkenal. Dalam usia yang relatif muda, Harun al-Rashid yang dikenal berwibawa sudah mampu menggerakkan 95.000 pasukan beserta para pejabat tinggi dan jenderal veteran. Harun al-Rashid diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi pada usianya yang sangat muda, yakni 23 tahun. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, seorang khalifah yang taat beragama, solih, dan dermawan. Pada masa itu pula Baghdad menjadi mercusuar kota impian 1001 malam yang tidak ada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Bani Abbasiyah pada masa itu mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, membentang dari Afrika Utara sampai Hindukush, India. Kekuatan militer yang dimilikinya juga sangat luar biasa. Khalifah Harun al-Rashid mempunyai perhatian yang sangat baik terhadap ilmuwan dan budayawan. Ia mengumpulkan mereka semua dan melibatkannya dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pada masanya, hidup juga seseorang yang cerdik dan pandai yang sering memberikan nasihat-nasihat kebaikan pada khalifah, yaitu Abu Nawas. Nasihat-nasihat kebaikan dari Abu Nawas disertai dengan gayanya yang lucu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Khalifah Harun al-Rashid. Suasana negara yang aman dan damai membuat rakyat menjadi tenteram. Bahkan, pada masa itu sangat sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, maupun sedekah, karena tingkat kemakmuran penduduknya yang merata. Di samping itu, banyak pedagang dan saudagar yang menanamkan investasinya pada berbagai bidang usaha di wilayah Bani Abbasiyah pada masa itu. Setiap orang merasa aman untuk keluar pada malam hari karena tingkat kejahatannya yang minim. Kaum terpelajar dan masyarakat umum dapat melakukan perjalanan dan penjelajahan di negeri yang luas itu dengan aman. Masjid-masjid, perguruan tinggi, madrasah-madrasah, rumah sakit, dan sarana kepentingan umum lainnya banyak dibangun pada masa itu. Khalifah Harun al-Rashid juga sangat giat dalam penerjemahan berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dewan penerjemah juga dibentuk untuk keperluan penerjemahan dan penggalian informasi yang termuat dalam buku asing. Dewan penerjemah itu diketuai oleh seorang pakar bernama Yuhana bin Masawi, seorang dokter pandai dari Jundi Sapur. Khalifah Harun al-Rashid meninggal dunia di Khurasan pada tanggal 3 atau 4 Jumadil Tsani tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi. Saat meninggal usianya 45 tahun, setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 23 tahun 6 bulan. Tepatnya, Rashid berkuasa antara tanggal 14 September tahun 786 Masehi hingga 24 Maret tahun 809 Masehi atau 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah hingga 3 Jumadil Akhir tahun 193 Hijriah. Seperti yang ditulis Imam As-Suyuti, ia meninggal saat memimpin perang Tus, sebuah wilayah di Khurasan. Bani Abbasiyah dan dunia Islam pada saat itu benar-benar kehilangan sosok pemimpin yang solih dan adil. Era pemerintahan Harun dikenal sebagai masa keemasan Islam. Perhatiannya yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan,
di mana pada saat itu juga Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Di antara kebijakan sekaligus prestasinya, yakni Khalifah Harun yang pertama dapat mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan yang megah. Yang ketiga, membangun tempat-tempat peribadatan. Yang keempat, Harun juga membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan. Yang kelima, Harun mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Selain itu, dia juga mampu mendirikan Majelis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana kerajaannya.